Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Ananda Mamasta. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Geografi kelas 2B dengan nomor NIM 120113265118. Nah, baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai bentuk lahan antropogenik. Kita masuk pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian bentuk lahan antropogenik. Nah, antropogenik merupakan proses atau akibat yang berkaitan dengan aktivitas manusia, sehingga bentuk lahan antropogenik dapat disebut sebagai bentuk lahan yang terjadi akibat aktivitas manusia. Aktivitas tersebut dapat berupa aktivitas yang telah disengaja dan direncanakan untuk membuat bentuk lahan yang baru dari bentang alam yang telah ada maupun aktivitas oleh manusia yang secara tidak sengaja telah merubah bentuk lahan yang telah ada. Contoh dari bentuk lahan antropogenik berbeda dengan contoh dari penggunaan lahan, misalnya sawah dan permukiman. Kedua contoh ini bukan merupakan bentuk lahan antropogenik, melainkan termasuk pada bentuk penggunaan lahan atau laundes, karena sawah dan pemukiman tidak merubah bentuk lahan yang telah ada. Sawah dan pemukiman hanya termasuk upaya pemanfaatan dari permukaan bentuk lahan. Kita masuk pokok pembahasan yang kedua, yaitu aktivitas manusia yang dapat membentuk lahan antropogenik. Manusia dan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari, baik secara sadar maupun tidak sadar, dapat menyebabkan perubahan pada bentuk lahan yang telah ada menjadi bentuk lahan antropogenik. Aktivitas tersebut antara lain aktivitas reklamasi, misalnya pada pantai, aktivitas pembangunan pemanfaatan lahan yang menyebabkan perubahan yang mencolok pada bentuk lahan, aktivitas penambangan atau pengambilan material yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk lahan. Kita masuk pokok pembahasan selanjutnya, yaitu contoh bentuk alam antropogenik. Yang pertama adalah reklamasi. Bisa kita lihat pada gambar tersebut, reklamasi merupakan upaya meningkatkan sumber daya alam, lahan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan cara mengurangi atau dengan pengeringan lahan. Misalnya Pantai Marina Semarang. Pantai ini merupakan pantai yang terbentuk karena aktivitas reklamasi. Kawasan yang direklamasi tersebut memanjang sesuai dengan bibir atau garis pantai. Daerah yang direklamasi cukup luas, yaitu sekitar 200 hektar. Material yang digunakan berupa batuan vulkanik dan breksi. Pada bagian bawah diisi dengan breksi, kemudian di atasnya diisi dengan batuan vulkanik. Dampak yang ditimbulkan akibat reklamasi pantai adalah erosi dan abrasi. Langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi abrasi yang terjadi yaitu dengan melakukan penanaman mangrove di sekitar pantai. Nah, yang kedua ada waduk. Waduk adalah kolam besar tanpa menyimpan air sediaan untuk berbagai kebutuhan. Waduk dibangun dengan cara membuat bendungan yang lalu dialiri air sampai waduk tersebut penuh. Waduk dapat terbentuk dari bentuk lahan lain yang telah ada. Misalnya berasal dari bentuk lahan struktural dan fluvial. Waduk merupakan bentuk lahan antropogenik karena terbentuk oleh aktivitas manusia yang merubah lahan menjadi berbentuk cekungan. Nah, yang ketiga ada pelabuhan. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari dataran dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi, dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan pengunjung pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antra moda transportasi. Pelabuhan termasuk lahan antropogenik karena bentuknya telah merubah bentuk lahan pesisir sebelum. Dampak yang paling menonjol pada terbentuknya pelabuhan yang tidak tepat adalah adanya abrasi dan intruksi. Kedua fenomena ini dapat dicegah dengan penanaman hutan bakau di daerah pesisir. Bangunan penahan gelombang juga dibutuhkan untuk memperkecil adanya abrasi. Nah, dan yang terakhir ada penambangan pasir. Penambangan pasir termasuk ke dalam lahan antropogenik karena aktivitas tersebut merubah bentuk lahan yang berbukit. Selain itu, penambangan pasir juga dapat mengakibatkan erosi dan sedimentasi serta menurunkan keanekaragaman flora dan fauna. Misalnya Bukit Ngoro yang terletak di sekitar daerah perbukitan dan patahan Watu Koso, Mojokerto.
Bukit ini merupakan bukit dari bentuk lahan asal struktural yang kemudian telah mengalami degradasi akibat aktivitas masyarakat sekitar, yaitu adanya penambangan pasir dan pengambilan material yang dimanfaatkan sebagai tanggul lumpur Lapindo Sidoarjo. Baiklah, terima kasih, itulah tadi penjelasan mengenai bentuk lahan antropogenik. Maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan dan penampilan video. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.